kali. Nah, Mauro, beberapa hari yang lalu aku WhatsApp lagi tentunya dan aku menanyakan, "Yo Mauro, apa kabar?" Terus aku lihat kalau AFC U23 jadi Piala ASEAN U23 itu akan datang bulan depan. Terus aku tanya, "Gimana proses kamu dengan PSSI?" Nah, Mauro itu bilang kalau, "Halo bro," gitu, "positif bro." Nah, jadi ini artinya prosesnya itu positif. Aku belum bisa bilang banyak hal, tapi ini di track yang bagus, di jalan yang bagus. Terus aku menjawab, "Oke, top untuk mendengar hal ini bro, ini positif." Terus semoga kamu bisa secepatnya pakai jersey timnas Indonesia. Aku ingin melihat itu. Nah, dari jawaban Mauro kita bisa lihat kalau ya ada progres di prosesnya dia untuk naturalisasi, untuk menjadi warga negara Indonesia. Dia bilang kalau positif man, jadi positif bro proses. Ya, ini ada Yusa Nugraha ya, ya menanyakan tentang keberlanjutannya proses naturalisasi si Mauro Gistra. Kalau misalnya dia menanyakan gimana katanya progresnya gitu. Ternyata progresnya positif ya, mudah-mudahan aja dengan bergabungnya nanti si Mauro Gistra ke timnas Indonesia nanti ada banyak opsi ya, banyak pilihan untuk di lini depan. Karena sekarang ini kita tahu oleh Rom ini tidak ada partnernya di depannya, jadi kurang begitu kuat gitu untuk lini penyerangan kita. Ya, mudah-mudahan aja dengan bergabungnya Mauro Gistra kita bisa lebih tajam di lini depannya. Qatar dalam bahaya. FIFA harus siapkan 3 pengganti tuan rumah kualifikasi ronde keempat Piala Dunia 2026. Inilah 3 penggantinya. Nomor 1 ada Indonesia. Kita mulai dari yang ketiga, ada Korea Selatan yang bisa saja menjadi tuan rumah dikarenakan jauh dari konflik yang terjadi. Apalagi tempatnya netral karena Korea Selatan telah lolos ke Piala Dunia 2026. Yang kedua ada Jepang, tempat yang aman untuk diadakan ronde keempat. Netral karena timnas Jepang sudah lolos ke Piala Dunia 2026, jauh dari Timur Tengah. Dan yang pertama ada Indonesia. Bukan mustahil jika timnas Indonesia terpilih menjadi tuan rumah ronde keempat, karena saat ini panasnya di Timur Tengah membuat timnas Indonesia salah satu tempat yang cocok, yang paling aman untuk diadakannya menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Bagaimana menurut kalian? Ya, kalau menurut saya tidak usah di Indonesia ya. Kalau misalnya AFC mau memindahkan round 4 tempat round 4 tempat digelarnya round 4 itu ya tidak usah di Indonesia juga, nggak apa-apa. Yang penting di negara netral gitu yang disebutkan tadi, bisa di Korea, bisa di Jepang ataupun di Australia ya, yang mereka kan sudah lolos ke Piala Dunia, jadi mereka pasti netral gitu. Apakah timnas Indonesia itu masih membutuhkan tambahan pemain diaspora untuk berjuang dan bertarung di babak keempat kualifikasi Piala Dunia? Kalau emang masih butuh, kira-kira siapa-siapa aja nih Boy yang available untuk diproses oleh Pak Ete? Dan kira-kira posisinya apa aja? Mari kita bahas Boy. Nama pertama yang ada di kepala gua, gimana ngelihat sedikitnya kedalaman skuad kita di lini tengah, yaitu adalah si Abang Gimbal ini, Chairo Ridwan. Dimana Doi itu adalah tipikal gelandang bertahan yang punya atribut bertahan, atau bahasa gampangnya dia adalah seorang gelandang jangkar nih. Bisa menjadi kompetitornya Joy Pelupesi. Nama kedua adalah winger dari Utrecht, yaitu adalah si Cah Depok ini, Miliano Jonathan. Usianya masih muda, posisinya winger kanan, berkaki kiri, tipikalnya inverted winger, sangat dibutuhkan di timnas sekarang. Nama ketiga itu adalah Tristan Hoyer, bek kanan dari Ajax Amsterdam, yang sekarang lagi dipinjamkan ke Zwolle. Ngelihat pertandingan kemarin yang Kevin Dix cedera, Jakob Sayuri cedera, Wolfs Dungdungnya emang udah absen, sangat mengkhawatirkan sekali sektor kanan kita kalau menurut gue ya. Terakhir adalah raja terakhir dari naturalisasi, yaitu adalah Pascal Struijk, kapten dari Leeds United, yang sekarang status Doi adalah pemain Premier League. Doi adalah pemain berposisi bek tengah sebelah kiri, berkaki kiri. Tentunya yang sekarang kedalaman tim kita cuma ada si Kang Bahar doang. Untuk Elkan Bagot gue masih nggak tahu kabarnya gimana. Tentunya persaingan sangat dibutuhkan di tim ini Boy, supaya pemain itu nggak ada di zona nyamannya. Kira-kira kalau menurut kalian siapa lagi nih Boy yang perlu ditambah nih? Kalau dari gue sih 4 nama tadi udah cukup ya kalau dari gue, untuk short term menuju ke Piala Dunia 2026 ini. Apa kalau menurut kalian jangan-jangan kita udah nggak perlu naturalisasi nih, andalkan Ligue 1 aja nih, Ligue 1, Liga Sawah nih? Coba tulis di bawah.
Terima kasih Pak, jangan lupa di follow untuk episode selanjutnya. Bye. Ya, kalau menurut saya sangat perlu ya penambahan naturalisasi. Soalnya kalau misalnya pemain-pemain naturalisasi kita tidak ditambah, nanti pemain-pemain yang sudah ada itu akan benar tadi ya, akan berada di zona aman. Jadi tidak ada saingan. Jadi mereka cuma segitu-segitu aja kemampuannya, tidak ada peningkatan yang signifikan. Kalau misalnya ada saingan, nanti mereka akan bersaing terus meningkatkan kualitas kemampuannya gitu. Makanya persaingan itu dalam sepak bola sangat dibutuhkan ya, untuk meningkatkan kualitasnya mereka juga. Akun Timnaspedia itu merilis janji-janji Pak Erick Thohir selama jadi Ketua Umum PSSI. Ada beberapa janji yang udah ditunaikan oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Di antaranya membuat TC Timnas Indonesia, menaikkan rank FIFA Timnas Indonesia, penggunaan VAR di Liga 1 Indonesia, memperbaiki kualitas wasit di Liga 1. Tapi ada juga janji yang belum ditunaikan oleh Pak Erick Thohir. Di antaranya menyelenggarakan Liga Putri dan juga menunjuk Dirtek Timnas Indonesia. Nah, selain janji-janji yang dipublikasikan oleh Timnaspedia ini, sebenarnya ada janji lain yang pernah disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Ada janji yang sudah diingkari, ada janji yang sudah dibatalkan, dan janji yang belum terpenuhi. Untuk janji yang diingkari, pada saat terpilih jadi Ketua PSSI, Pak Erick Thohir itu janji untuk melanjutkan Liga 2 yang dihentikan gara-gara kasus Kanjuruhan. Bahkan dua klub waktu itu ya, Bekasi City dan Persipura, menagih janji Pak Erick Thohir buat melanjutkan Liga 2. Tapi pada akhirnya Pak Erick Thohir itu ingkar janji. Liga 2 tidak dilanjutkan alias dihentikan. Kemudian untuk janji yang dibatalkan, Pak Erick Thohir itu pernah janji untuk memisahkan operator Liga 1 dan Liga 2 sebulan setelah menjabat menjadi Ketua Umum PSSI. Tapi kemudian itu dibatalkan dan tetap dipegang oleh PT LIB sampai hari ini. Kemudian janji yang belum dipenuhi, Pak Erick janji untuk membenahi Liga Indonesia untuk mengejar negara lain. Bahkan Pak Erick Thohir kasih target buat PT LIB untuk mengejar rank Liga Indonesia jadi nomor 2 di ASEAN dalam 5 tahun. Tapi kenyataannya Liga kita masih tertahan di rank 25 di bawah Liga Kamboja. Semoga Pak Erick Thohir bisa merealisasikan semua janji-janjinya. Salam, Dimate. Ya, yang namanya janji itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan ya. Tapi di antara semua janji-janji yang pernah Pak Erick janjikan itu sebagian besarnya memang sudah dilaksanakan ya, sudah realisasi ya. Pak Erick juga tidak bohong-bohong amat gitu, karena kan untuk mencapai sesuatu itu tidak mudah gitu, perlu proses, perlu waktu juga gitu. Makanya ya kita dukung aja, kita bersabar ya, karena mungkin Pak Erick juga tidak hanya PSSI yang dipegang Pak Erick Thohir ya, dia juga sebagai seorang menteri ya, waktunya dibagi-bagi. Jadi semua pekerjaan itu tidak mesti secepatnya itu, tapi kan terus berjalan dan berproses gitu. Negara-negara di Asia Tenggara nggak berdiam diri ya. Beberapa hari ini Vietnam melakukan terobosan luar biasa ya. Diumumkan kemarin mengenai bagaimana Vietnam akan menarik diasporanya di seluruh dunia dengan segala kemudahannya. Aturannya udah diumumkan ya mulai 1 Juli. Ya karena memang kita lihat juga penduduk Vietnam banyak sekali yang berada di Amerika, di Australia dan mancanegara ketika mereka mengungsi karena adanya perang Vietnam waktu itu. Nah sekarang diasporanya mulai ditarik untuk membangun juga sepak bolanya mereka. Nah jadi itu yang saya bilang, kalau kita PSSI atau bangsa kita berpuas diri, ya pemerintah berpuas diri, ya saya rasa kita akan kesusul lagi, ya di sepak bola putra kesusul lagi. Putrinya ya masih kalah sama Vietnam sama Filipina. Yang kedua tentu harapan saya sebagai warga Indonesia berharap tim pelatih dari Belanda ini, Patrick Kluivert dan kawan-kawan, harus menunjukkan kualitas dan kemampuan. Buktikan bahwa pilihan Pak Erick mengganti STY itu benar-benar pilihan yang benar. Kalau gagal di putaran keempat Indonesia tidak lolos, ya menurut saya Patrick Kluivert dan kawan-kawan harus dipecat. Ya itu dong konsekuensi. Anda memilih memecat Sintayong dalam rangka untuk meraih prestasi yang lebih baik, apa? Lolos langsung Piala Dunia. Kalau Kluivert tidak mampu, ya harus dipecat Kluivertnya. Apalagi dukungan luar biasa.
Korea berapa jumlah? 5 atau 9? Ini Belanda 14 orang loh. Tim kepelatihan Patrick Kluivert. Kemana-mana naik bisnis kelas loh. Luar biasa dukung PSSI gitu loh. Jadi kalau nggak berhasil ya pecat Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Nggak berhasil lolos Piala Dunia. Iya dong, nggak lolos pecat. Ya menurut saya nggak ada gunanya. Tapi kalau PSSI ngotot mempertahankan kerja sama dengan KNVB itu hak PSSI. Tapi kan masih banyak pelatih-pelatih Belanda yang lain yang lebih berkualitas gitu loh. Kalau nggak mampu, nggak kompeten, kalau lolos ya copot, pecat. Anda memecat STY dalam rangka apa? Meraih hasil yang lebih baik. Kalau hasilnya ternyata lebih odong-odong ya pecat dong Kluivert gitu loh. Saya setuju dengan Bung Andre ini. Kalau misalnya Patrick Kluivert itu tidak berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, maka mereka si Patrick Kluivert dan kawan-kawan ya nggak apa-apa dipecat gitu. Karena soalnya mengganti Sintayong ke Patrick Kluivert itu untuk meraih hasil yang lebih baik gitu. Kalau misalnya hasilnya jeblok, ya ngapain harus ganti pelatih kan gitu. Oke, teman-teman ya harus realistis lah. Kemarin Sintayong punya prestasi bisa menaikkan level permainan timnas Indonesia. Nah, sekarang misalnya si Patrick Kluivert ini tidak memenuhi standar yang diinginkan, ya dipecat aja. Tidak ada kata lain, diganti aja pelatihnya. Kalaupun tidak diganti lagi dengan Sintayong, dengan pelatih dari Belanda, masih banyak benar pelatih-pelatih dari Belanda yang lebih berkualitas. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.